Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haninta Aprilia dari kelas M02. Di sini saya akan menjelaskan tentang El Nino dan La Nina. Oke, sebelum kita masuki El Nino dan La Nina, kita harus tahu tentang apa itu cuaca dan iklim. Nah, cuaca sendiri merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di suatu tempat yang dalam waktu singkat berubah keadaannya seperti panas, kelembaban, atau gelap udara. Sedangkan iklim merupakan keadaan cuaca jangka panjang di suatu daerah meliputi kurun waktu yang panjang. Nah, isu tentang El Nino dan La Nina berkaitan dengan iklim variabilitas, iklim jangka pendek dan jangka menengah seperti pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu ENSO. ENSO sendiri menggambarkan sirkulasi terhadap suhu permukaan laut, angin, awan di Samudra Pasifik. ENSO juga disebut sebagai interaksi antara laut dan atmosfer yang terjadi di Samudra Pasifik bagian timur. ENSO memiliki tiga fase atau tiga siklus utama, yaitu El Nino, La Nina, dan fase netral. Periode El Nino dan La Nina dapat berlangsung selama 6 bulan hingga 2 tahun dan biasanya terjadi setiap 3 hingga 5 tahun sekali. ENSO menjadi salah satu fenomena global yang mempengaruhi variabilitas iklim antara tahunan di dunia. Selanjutnya yaitu fase netral. Fase netral merupakan kondisi normal yang terjadi di Pasifik Ekuator. Seperti yang kita tahu, karena Samudra Pasifik berada di ekuator, wilayah ini menjadi seperti sebuah kolam hangat yang sangat luas. Hal ini terjadi karena mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Lalu ada angin bertiup secara konstan dari timur ke barat melintasi Samudra Pasifik. Angin ini disebut dengan angin pasat. Angin ini membawa air laut hangat yang berada di permukaan laut menuju ke barat searah dengan pergerakan angin pasat tersebut. Akibatnya, laut di Pasifik Barat seperti di sekitar Indonesia, Australia, dan Oseania menjadi hangat. Sementara itu, di Pasifik Ekuator bagian timur, suhu permukaan lautnya menjadi dingin, karena air laut dingin yang berasal dari lapisan laut yang lebih dalam terangkat ke atas, menggantikan air hangat yang terbawa angin pasat. Perbedaan suhu di Pasifik Ekuator menyebabkan massa udara basah di sekitar wilayah Indonesia menjadi naik, sehingga peluang pembentukan awan semakin besar sedangkan suhu permukaan laut yang dingin menyebabkan massa udara yang lebih dingin dan kering menjadi turun di sekitar Amerika Serikat, sehingga peluang terbentuknya awan semakin kecil. Peristiwa ini membentuk suatu sirkulasi yang disebut dengan sirkulasi Walker. Jenisnya itu fase La Nina, disebut juga sebagai fase enso dingin. Karena pada fase La Nina, hembusan angin pasat dari Pasifik Timur ke Barat menjadi lebih kuat. Angin pasat yang bertiup lebih kencang menyebabkan kolam hangat yang terbentuk menjadi meluas ke barat perairan Indonesia. Kosongan massa air laut yang berpindah ke barat diisi oleh massa air laut yang lebih dingin dari bagian bawah lautan Samudra Pasifik bagian timur. Kondisi ini menambah perbedaan suhu permukaan antara Pasifik Ekuator bagian timur dan barat, sehingga sirkulasi Balkan menjadi lebih kuat dengan adanya pergeseran kolam hangat ke perairan di sekitar Indonesia yang menyebabkan penguapan dan makin banyak peluang pembentukan awan sehingga peluang hujan juga makin besar. Untuk wilayah Indonesia, hal ini berarti potensi banjir, tanah longsor, dan angin kencang juga semakin tinggi. Selanjutnya itu fase El Nino, disebut juga fase hangat. Pada kondisi El Nino, angin pasat yang biasanya berhembus dari timur ke barat melemah atau justru berbalik arah. Dengan melemahnya angin pasat, air laut bersuhu hangat tidak bisa terbawa ke sebelah barat Pasifik Ekuator, dan kolam hangat pun bergeser ke Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur. Karena pergeseran kolam hangat ini, sirkulasi Walker di atmosfer juga ikut berubah. Saat penguapan, pusat pembentukan awan dan hujan juga ikut bergeser yang menyebabkan pola angin dan hujan juga berubah, khususnya wilayah di sekitar Pasifik Ekuator. Negara-negara di Pasifik Timur seperti Peru akan mendapatkan banyak hujan, sedangkan di Indonesia, India, dan Australia, dan negara-negara Oseania, musim hujan semakin berkurang sehingga menambah potensi terjadinya kekeringan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila dapat kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.